Iya, pas pas gue mau balik gitu kan, Oh, baru mau balik. balik gitu kan, Oh, baru. maghrib maghrib gitu kan, gue juga lari-lari sama teman-teman. Di belakang gue ada yang ngikutin gitu dari belakang. Ini kok badan tiba-tiba gerak sendiri, jalan sendiri ke sini gitu kan, kayak ada yang nuntun gitu. Dilihat-lihat sama dia, ini mah ada yang ngikutin katanya. Lu mah emang dari dulu eh, keturunan mungkin ya, jadi ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel baru kita, Imaginary Channel. Jangan lupa subscribe ya. Kita ini sebenarnya menceritakan tentang kehidupan kita, kehidupan mistis, realita, sama kehidupan yang pernah kita alami gitu ya. Di samping saya juga ada teman saya, Nama saya Valdi, Faldi. ya, ganteng kan? Dan ada satu lagi nanti, yaitu Angga. Bakal cerita-cerita juga di sini. Hmm. Jadi kesan-kesan pertama nih ya, gue percaya cerita masalah ini aja ya. Yang pernah gue alamin itu dulu waktu perkara gue tuh dia. Gue itu pertama ngalamin hal-hal kayak gitu waktu kecil ya, sekitar SD lah. Waktu SD gue ngalamin pulang sekolah, tiba-tiba di kamar gue ada yang eh, ngelonin keponakan gue, gitu kan. Terus gue nanya ke nenek gue, "Ma, itu siapa, Mak?" Gitu kan. Nenek gue nggak ngeliat gitu kan. Siapa? Siapa yang mana? Terus nenek gue gue lihat-lihat ke belakang, ternyata nggak ada gitu kan. Selang beberapa waktu, nah itu yang pertama ya. Selang beberapa waktu, gue langsung eh, ke bibi gue nanya, "Bi, semalam saya Ewin itu ngelihat ada yang ngelonin si ini, cina, anak bibi, tapi nggak tahu itu siapa." Kata bibi gue bilang kan, mungkin itu bapaknya, cina. Kan gue di situ penasaran kan, gitu. Gue juga masih polos waktu itu. Terus gue ngalamin juga waktu gue mandi di kali dia. Mandi di kali itu maghrib ya, sama anak-anak biasalah, anak kecil kayak gimana kan mandi. Nah dari situ tuh gue pulang maghrib, gila ada yang gede coy. Ngeliat Ada, ada yang gede gitu. iya ngeliat ada yang gede gitu kan, ngikutin gue dari belakang. Pas Jadi gue neng, posisinya lu, maksudnya baru datang atau gimana? iya pas pas gue mau balik gitu kan, Oh, baru mau balik. balik gitu kan, Oh, baru. maghrib maghrib gitu kan, gue juga lari-lari sama teman-teman. Di belakang gue ada yang ngikutin gitu dari belakang. Terus pas gue nengok ke belakang gitu kan, teman gue, anjir gede banget, bisa matanya merah ya. Gue langsung lari, temen gue panggil sini, Son. Itu juga almarhum ya, almarhum temen gue, namanya Sony. Son, gila, gue dikejar-kejar ini, kayak apa sih, orang yang gede hitam, matanya merah cina. Dia docit gitu kan, docit duluan, gue docit, dia juga docit gitu, karena kaget mungkin ya, baru besoknya gue sakit. Anjir kan. Itu saya berapa? Itu sekitar kelas berapa ya, antara kelas 2A, kelas 2 SD. Lu SD. Oh, Hmm. berarti itu pertama kali lu lihat kayak gitu. Iya, pertama kali gue lihat kayak gitu. Nah, kalau lu kayak gimana? Lu punya pengalaman lain nggak di mistis gitu atau? Ya kalau gua sih nanti dulu lah. Kalau sekarang nyatain dulu dulu aja. Gua mau gampang. Berarti lu istilahnya pengalaman kecil yang paling di dunia mistis itu belum ada gitu ya sampai Belum sekarang. ada. Gua tuh cuma apa ya? Kayak dengerin suara-suara doang kayak gitu. Kalau nampakin langsung tuh gua belum pernah. Oh, belum pernah sama Belum sekali. pernah sama sekali kalau gua. Emang lu pengen ngeliat atau gimana? Enggak sih, kalau gua sih pengennya damai-damai aja gitu dalam mistis-mistis kayak gitu. Gua jujur gua tuh orangnya penakut gitu kalau dalam hal kayak gitu tuh. Ya Soalnya mungkin baru kesana. dengar-dengar suara kayak gitu aja gua buset dah. Iya, Ngeri banget bos, aja. iya bener sih. Jadi intinya gini ya, buat para hantu nih yang ngedengerin mungkin ya, Padi pengennya damai, jadi jangan nampakin depan dia ya. Ini sih yang mau gua nggak dekat kayak gitulah, pengen damai aja gua mah. Jadi tentram hidup gitu Iya, kan, nggak ada hal-hal kayak gitu. Nah terus gue juga ya dibilang ini kelebihan juga atau gimana gitu ya. Bahkan gue dari 5 tahun ini nih gue ngalamin hal-hal yang nggak gue pengen gitu kan. Pertama gue sering mimpi-mimpi ulama gitu kan, terus keduanya gue eh,
pernah juga di rukiah gitu kan. Di rukiah itu nggak ngaruh gitu kan, tiba-tiba pas gua udah di rukiah gitu kan, tiba-tiba badan gua gerak sendiri gitu. Gua tadinya takut, cuma gua ikutin ini mau arahnya mau kemana sih. Berarti Tiba baru 5 tahun kesini lu kayak gitu. iya Pasti rukiah itu. iya, terus pas tiba-tiba eh, gerak sendiri tuh, tiba-tiba ngeluarin jurus gitu kan, gua juga nggak ngerti itu apa maksudnya apa gitu kan. Terus langsung lah gue ke rumah yang bisa gitu kan, bisa dibilang ya itu teman sekaligus guru gue lah. Gue tanya-tanya ke dia, ini kok badan tiba-tiba gerak sendiri, jalan sendiri ke sini gitu kan, kayak ada yang nuntun gitu. Dilihat-lihat sama dia, ini mah ada yang ngikutin katanya. Lu mah emang dari dulu keturunan mungkin ya, jadi ngikutin lu cina. Jadi hal-hal yang nggak boleh nih pasti dia yang ngingetin gitu kan. Gitu. Jadi itu tuh maksudnya lu habis dari tempat mana atau tempat mana jadi diikutin atau gimana? Ya sebenarnya sih gua dari awal kayak gitu tuh ngerasa ya emang dari dulu itu ada aja gitu yang ngebisikin gitu kan. Dari dulu tuh emang udah ngerasa ada dalam diri lu. Iya, udah gue bisikin lah. Gue sering banget dibisikin, jangan lah, jangan ngelakuin itu, jangan ngelakuin itu, nanti lo ngerugiin diri lo sendiri gitu. Gue juga kan gimana ya, dibilang ini tuh nggak bisa ditolak ya, nggak bisa ditolak, nggak bisa diterima juga. Jadi ya apa adanya lah, udah ada di badan gue, ya udah gue jalanin kayak gitu. Tapi pertama kali, maksudnya pertama kali lu benar-benar ngerasain itu tuh waktu kapan? Waktu bener-bener pekanya gue 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Apa yang lu rasain di situ? Gimana ya? Luar biasa banget deh. Gue gitu bisa dibilang gue bisa ngelihat tuh, tapi nggak mata telanjang gitu kan. Gue merem, setiap gue merem gitu kan, gue mau tidur pasti ada aja gitu kan yang tiba-tiba ada di depan muka gitu, sampai gue nggak bisa tidur tuh selama seminggu gue nggak tidur. Nah dari situ tuh gue juga kan pengen sembuh ya, gue takutnya gila atau gimana gitu. Terus pas udah kejadian seminggu itu gue nggak bisa tidur, selang beberapa waktunya tiba-tiba kok di hati gue tuh ada yang ngomong gitu kan, sampai ada mungkin nyampe 5 orang gitu kan. Misalkan gue nih lagi diem kayak gini, dia tiba-tiba ngomong, lu lagi ngapain gitu kan, lu kenapa nggak sholat, lu kenapa nggak istilahnya berbagi sama saudara-saudara lu jangan diem aja gitu kan. Jadi ada bisikan ke hati lu gitu. Iya, sering ada bisikan nih, gimana ya, bisikan yang istilahnya positif lah buat gue gitu. Nah gue kan ngalamin hal-hal yang kayak gitu kan, gue istilahnya ngerasa risih ya tiap hari itu di hati gue tuh, kok risih banget gitu kan, kok ngomong-ngomong mulu gitu, ngingetin gue mulu. Sampai akhirnya gue diobatin lagi tuh sama sama orang yang bisa gitu kan. Oh ini mah katanya emang benar-benar udah kebuka, tapi segini mah mental lu kuat, insya Allah lu bisa. Tapi gue nggak jalanin ini, gue pengen kayak orang normal gitu kan. Tiba-tiba gue jadi kayak orang bisa gitu kan. Kok Itu kayak gimana sih? iya, secara instan gue bisa ngelihat orang gitu kan, ngelihat orang misalkan, wah si ini nih ke belakangnya gini, turunan ini. Nah gue langsung peka di situ dia. Kan gue heran gitu kan, anak-anak yang lain juga heran, kok bisa sih kayak gitu. Gue juga nggak tahu ini mah gimana ya, natural mungkin ya, emang dari dulu gue ikutin. Itu perkara gimana ya, pengalaman luar biasanya itu. Gue tuh sering nangis dia gitu kan, setiap gue ngedenger ajan, setiap gue sholawat itu kan, gue nangis gitu kan, apalagi ngedenger nama Muhammad, nama Allah gitu kan, gue tuh nangis, gemeter gitu hati gue. Sering-seringnya gue pas jikir gitu kan, pas jikir itu badan gue tiba-tiba, tangan gue ngelayang-layang sendiri gitu kan, sambil gue nangis gitu. Kok ini apa gitu kan, maksudnya apa. Nah di situ kan gue nggak siap gitu, kok bisa sih orang awam kayak gue itu kayak gini. Yang awalnya lu gak tau apa-apa kan gitu kan. Iya, gue gak tiba-tiba tahu apa-apa. langsung ngejek aja gitu. Tiba-tiba kok gue jadi kayak orang pinter gitu. Iya. Kaget kan, Ngerasain hal aneh lah gitu. hal aneh gue rasain gitu kan, model kayak misalkan nih
gue jalan gitu pasti ada aja yang nyelengkat gitu kan, bukan nyelengkatin gue sendiri gitu kan, gue jalan lurus gitu tiba-tiba gue jatuh gitu didorong, terus gue sholat juga didorong gitu kan. Mana aja sih orang lagi sholat gitu kan, istilahnya nyari kehusuan, tiba-tiba diganggu gitu kan, di istilahnya pengalaman itu gimana ya, jadi bikin gue down gitu kan, gue ibadah aja diganggu gitu kan, terus sampai dibisikin juga. Sorry. Itu ada yang ngebisikin kebaikan, terus ada juga yang ganggu gitu. Oh, jadi dua ini beradu gitu. Ada dua gitu kan, yang ini baik yang ini enggak. Gue juga kan saking gue pengen normalnya gitu, pengen hidup normal lagi ya, gue terus aja gitu kan konsultasi ke orang yang bisa gitu. Ini gimana kok makin hari makin gini ya, gue ngeri gila gitu kan, terus berisik banget gitu kan, ada yang jikir segala macem di hati gue, nggak bisa banget gue berhentiin gitu kan. Terus ada yang ngomong segala macem lah gitu kan, yang bikin gue tuh harus ngelakuin ini, lu tuh harus ngelakuin itu. Nah kan gue di situ gue nahan diri nih, aduh gue gimana gitu kan, gue ngikutin pendirian gue sendiri aja gitu. Jadi gue ngomongnya kayak gini, kalau misalkan lu bener pengen ada di badan gue, lu ikutin gue gitu kan. Jangan lu istilahnya jangan lu nyuruh gue ini itu segala macem, apalagi nyuruh nyediain kayak model kopi panas kopi pahit gitu kan, kopi manis kopi pahit, gue nggak mau kayak gitu. Gue nggak mau istilahnya ngasih pesugihan ke lu kayak gitu. Kalau misalkan lu bener gitu kan ngebimbing gue, oke silahkan gue gituin. Enggak, pas dari situ tuh gue ngomong kayak gitu, gimana ya, jadi kayak yang nurut gitu kan, jadi gimana gue terserah gue gitu kan. Oh, jadi awalnya si itu tuh kayak ngontrol diri lu, tapi di situ lu tuh nyoba untuk melawan dia gitu. Iya, biar gak dikontrol sama dia, tapi lu yang ngontrol diri lu sendiri gitu. Iya benar gitu kan. Kalau misalkan gue ngikutin dia, buset men, gimana ya, ada aja gitu dia minta apa aja, kayak model misalkan minta tolong anterin gue ke sono gitu kan, tolong anterin gue jarak ke sana aja, gue pengen ada yang pengen gue sampein gitu kan gue nggak bisa nurutin hal yang kayak gitu, buat apaan juga gitu kan. Gue manusia gitu, gue lebih sempurna lah dibanding istilahnya makhluk lain gitu. Kalau bisa ya lu nurutin gue nggak mau disuruh-suruh sama lu gitu. Tapi alhamdulillahnya ya positif buat gue gitu kan, selalu ada aja yang ngebisikin kebaikan gitu kan, kadang ada juga yang ngebisikin keburukan, tapi sekarang gue udah agak normal lah, udah bisa ngendaliin semuanya gitu. Alhamdulillahnya gue di situ hikmahnya ya, gue ini ngalamin hal kayak gini, jadi gue bisa nerawang gitu kan, nerawang. Tapi gue juga di situ suka ngomong gini, gue nggak mau ngedahuluin pencipta gitu kan, istilahnya gue gitu kan. Tapi jangan sampai lu nginget tuh gue harus nyampein ini, gue nggak mau kayak gitu cik. Lu ikutin gue aja, gue terus kayak gitu. Gue nggak mau lah istilahnya dibawa-bawa sama makhluk kan yang kayak gitu. Gue nggak ngelihat dia, bahkan gue sempet kayak gini cik. Lu kalau mau kenal sama gue, coba lu nampakin diri lu sendiri gitu. Tapi itu pernah nampakin? Kalau nampakin enggak, tapi di mimpi dia. Di mimpi sampai gue ada yang nyerang itu, tiba-tiba ada sosok ulama itu ngebantuin gue, ngebayang gue, mungkin itu dia gitu kan. Wallahu alam sih ya. Jadi pernah ada yang nyerang ke diri? Iya pernah ada, sering banget gue hal-hal yang kayak gitu tuh, hal-hal yang negatif ya, tiba-tiba nyerang gitu aja gitu ke gue. Kan gue istilahnya kok jadi gini gitu kan, kok banyak banget yang negatif ke gue gitu kan. Sampai pernah masuk juga ke diri gue, katanya penasaran pengen kenal segala macam gitu. Ya kalau pengen kenal aja gitu kan, ngapain juga harus masuk ke badan gue gitu kan. Itu tuh kiriman atau natural sih, datang sendiri gitu kan, tiba-tiba aja itu mah, nggak gimana ya, gue nggak ngundang nggak apa gitu, tiba-tiba ada sendiri. Sampai kalau ngawalin hal yang kayak gitu coy, stres coy asli. Ya, pasti kan buat orang yang awam kayak gua kan juga kan yang tiba-tiba bisa kayak gitu, otomatis gua pasti stres bro. Stres? Pastilah. Stres banget. Temen gua aja nih yang belajar hal yang kayak gitu, nggak instan kayak gua ya.
Gue mah kan kalau bisa dibilang instan datang sendiri gitu. Yang belajar aja sampai gila coy, sampai gila gitu kan. Mungkin karena dia pengen gitu kan, padahal di kesepuhannya gitu mungkin ada dia, cuma dia cari sendiri tapi dia nggak kuat, akhirnya kan mentalnya down, gila langsung nyampe sekarang gilanya. Wah, itu gak ada guru atau gimana? Emang Ya nggak bisa ada. dibilang dia ada gurunya, Oh, cuma dia ngamalin apa gitu amalan-amalannya mungkin benar, cuma cara ngejalaninnya gitu oh, kan. cara ngejalaninnya yang salah ya. Iya, cara ngejalaninnya. Jadi setiap ada ini dia turutin segala macam, dia turutin segala pesugihan dia ikutin gitu kan. Kan kalau hal yang kayak gitu tuh pasti ada dalam hati, tiba-tiba ngomong lu harus ngelakuin ini, harus ngelakuin gitu. Nah, kita jangan terlalu dengar ke situ. Kalau misalkan kita ikutin gitu, kita turutin, yang ada kita malah kacau kayak orang gila. Oh, jadi kebalikan dari lu gitu ya. Iya, kebalikan Jadi dari dia gua. tuh malah nurutin apa yang si itu mau gitu kan. Iya. Kalau lu tuh kan dilawan sama lu. Iya, kalau gue itu dilawan. Kalau nggak dilawan, bos, buset gue kayak gimana gitu kan. Nyampe ke Sumatera aja bisa nyampe gitu kan. Soalnya kemauan dia itu pengen bawa jasad gue itu, lu ke sono deh gitu kan, ke Kalimantan, jarak ke sini gitu. Kan gue istilahnya nggak kuat, yang namanya jarak kan istilahnya kemauan, gimana kemauan kita gitu kan, jangan kemauan dia. Gue masa sih gue ngikutin kemauan dia gitu kan. Ya istilahnya kalau kata orang sih eh, hal yang kayak gini tuh hodam gitu ya. Gue tadinya nggak tahu, gue malah nggak percaya gue hal yang kayak gitu. Setelah gue ngalamin, gue jadi yakin gitu, oh bahwa di dunia ini tuh kita nggak sendirian gitu, banyak yang lain juga. Orang tuh kayak semisal penjaga kita gitu. Kalau bisa dibilang pembantu sih, lebih pembantu, istilahnya yang ngingetin kita itu kan segala macam, yang ngingetin kebaikan lah buat kita. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh menurut gue ya, kalau pakai pesugihan itu malah dia ya, kepengen dia gitu kan, dia yang pengen lu harus pesugihan lah gini kan, lu harus nyediain ini, jangan sampai diturutin lah, itu kan jadi musyrik juga buat kita. Kita mah patokannya satu aja, cukup ke Allah gitu kan, ngapain juga harus ngikutin dia. Itu Kalau udah gak pernah tahu gitu ya, udah pasti ngobrol gitu. ngobrol coy, asli. Lu gimana ya kalau lu ngalamin gitu, nggak tahu gue kayak gimana mental lu gitu kan gue juga mintanya ya Allah nggak apa-apa gue kayak gini, nggak apa-apa gue kayak gini, itu ya, gue kayak gini, tapi ya Allah saya cuma minta saya diberi kesadaran, nggak apa-apa hati gue ngomong gitu, tapi jasad gue, dohir gue itu normal kayak orang lain. Alhamdulillah berselang beberapa waktu, meskipun berisik gitu kan di dalam diri, dalam hati, gue bisa ngejalaninnya. Sampai sekarang itu masih ada aja bisikan-bisikan kayak gitu. Nah sekarang sih ada aja, tapi lebih ke interaksi sih gue, Oh, interaksi gitu kan, sama kalau misalkan gue di tempat kerja gitu pasti banyak tuh kan, pasti interaksi tiba-tiba diam, tiba-tiba nanyain gitu kan, ini yang dari mana gini-gini, nggak pernah gue jawab sih, kadang gue ladenin gitu kan, ngapain sih gitu kan, nggak usah nanya-nanya deh, kalau pengen kenal aja, gue di sini niat kerja, jangan ganggu gue, apalagi sampai bikin gue sakit gitu kan. Jadi habis dari situ tuh lu bisa, ya mungkin istilahnya bisa interaksi dengan hal-hal kayak gitu. Iya, itu istilahnya dibilang gimana ya, dibilang ini kebetulan atau itu gue nggak tahu ya, atau kelebihan juga gue nggak tahu, tapi gue nikmatin aja gitu kan, gimana prosesnya, gimana kedepannya gitu. Kalau misalkan gue ini nggak gue tolak gitu, nggak terima, dia malah nyerang terus gitu kan, ya udah terserah lu mau gimana gitu ke gue. Tapi ada gak, maksudnya tiba-tiba lu lagi di mana gitu, tiba-tiba diserang gitu sampai badan lu gak kuat buat terima serangan itu? Pernah keseringannya sih pas waktu sholat ya ngeganggu gitu kan, gue nggak kuat tuh nahan gitu kan, cuma gue coba berusaha aja gitu, lu jangan masuk di sini gitu kan yang namanya sholat tuh gue pengen husut ya, jadi nggak bisa husut, tiba-tiba mata gue burem, badan gue tiba-tiba pengen gerak sendiri gitu kan, kemasukan gimana sih, hampir 90% lah gue kemasukan. Habis beres sholat langsung gue pulang gitu kan.
kenapa badan gue kayak gini gitu, lu kenapa pengen masuk ke badan gue gitu. Nah tiba-tiba masuk tuh dia, gue lagi sendiri di kamar masuk dia gitu kan. Cuma gue ngeri kan ya, udah lu keluar lagi gitu kan, udah gak kuat gitu. Takutnya gitu gue nggak kekontrol di situ bakalan berabe gitu kan, rame ntar tetangga, kenapa sih Ewin, kenapa kan, bahaya juga dia. Tapi itu misalnya kayak gua tuh sakit atau Bisa aja kayak gitu, bisa kayak gitu. bisa aja kayak gitu. Soalnya banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu nggak kuat akhirnya drop gitu kan. Tapi alhamdulillahnya gue masih dikasih kuat gitu. Jadi lu tuh kalau misalkan kemasukan kayak gitu, lu masih bisa ngatur diri lu, bisa Iya. buat ngelawan gitu. Bisa buat ngelawan, gue bisa Masih ada kesadaran aja. masih sadar juga gitu. Jadi setengah-setengah. Misalkan nih gue di sebelah kanan gitu, dia sebelah kiri, dia masuk sebelah kiri. Soalnya kalau misalkan orang-orang misalkan kayak gua gitu kan yang nggak tahu apa, kalau misalkan kesurupan kayak gitu, yang gua lihat tuh udah gitu dia tuh hilang kesadaran gitu, tanpa tahu apa yang udah terjadi gitu. Iya, kadang nggak sadar gitu kan, kadang nggak sadar tiba-tiba kok gue gini gitu kan, kok mau nangis sih. Iya, ngapain gua gitu atau apalah gitu. Dia nggak sadar gitu. Tapi alhamdulillahnya gue kalau misalkan kemasukan kayak gitu, gue masih disadarin gitu kan, masih ada kesadaran lah. Oh kesurupan tuh kayak gini. Gue pertama kali itu ngalamin hal-hal yang kesurupan gitu. Itu waktu di mana tuh? Pertama kali lu dimasukin gitu. Di rumah sih. Gue lagi pegang HP gitu kan. Tiba-tiba gue tidur merem sebentar gitu kan. Tiba-tiba tangan gue ngelayang sendiri. Itu sih pas di rumah gue ngalamin hal yang kayak gitu. Sampai-sampai gue jalan sendiri gitu kan. Jalan aja digerakin sama dia, bukan sama gue gitu. Gue nggak mau dikuasain sama dia, bodo amat gitu gue tuh. Tapi itu lu sadar-sadarnya gimana? Apa dia hilang sendiri atau gimana? Gue sadar-sadarnya sih gue sering diobatin ya, sama istilahnya sama guru ngaji gue, terus sama orang yang pinter juga. Gue diruqyah juga sama beliau gitu kan. Nah dari situ gue sadar, kasih air, ya udah gue jalanin gitu kan. Kalau misalkan ada perkara-perkara kayak gitu yang baik lu dengerin, kalau misalkan yang buruk lu mending nggak usah lah gitu kan, kata guru gue bilang kayak gitu. Ya gue ikutin kan apa ya kata guru. Kalau misalkan hal yang kayak gini nggak kita sampein ke orang yang lebih ahli, kita bakalan ke bawah-bawah sama dia. Jadi gue mah sering konsultasi sama orang-orang yang bisa. Kalau gue nggak konsultasi, buset men, sesat mungkin gue. Sesat parah. Jadi ada pegangan kita untuk buat nggak lebih jauh lagi. Iya gitu kan. Intinya perkara hal-hal yang kayak gini mungkin bonus gitu kan dari Allah. Jadi lo ngejalanin sesuai syariat aja gitu kan. Nggak usah lebih dari ini, soalnya kan kemampuan lo itu bukan, lo tuh orang biasa, bukan wali, ustadz, kiai, itu orang biasa lah. Lu nggak akan kuat ngejalan kayak gini. Ya udah, gue nikmatin aja gitu hidup. Terserah dia mau kayak gimana. Mungkin ya sekarang kan pengalaman kayak gini ya, istilahnya tadinya kan cukup gue aja gitu yang ngalamin, keluarga gue nggak usah. Tapi gak ada sampai ke keluarga lu kan, sampai kayak gitu, gimana ganggu atau gimana gitu? Kalau awal-awal mulai sih sempat ke nyokap, datang ke nyokap gue. Sempat ada. Datang ke nyokap gue, di nyokap gue itu lewat mimpi ke nyokap gue didatangin, katanya sih kata nyokap gue mah itu Nyiroro Kidul gitu kan. Nyiroro Kidul tiba-tiba nyokap gue dibawa ke kerajaannya, terus disuruh milih. Nyokap gue milih salah satu ya, kan Nyiroro itu ngasih ini, istilahnya ngasih pilihan, lu mau pilih emas atau lu mau pilih bunga. Tapi nyokap gue milih bunga. Sampai sekarang awet muda coy. Mungkin kalau harta itu kan wallahu alam, nyokap gue mungkin kaya atau gimana gitu, tapi gue nggak percaya hal kayak gitu. Semuanya juga kan tergantung dari atas. Mungkin itu syarat aja. Tapi yang gue lihat itu nyokap gue ya masih awet muda aja sampai sekarang. Umurnya udah nyampe 55 tahun ya masih kayak gitulah, kayak BG. Jadi bukan gangguan yang aneh kali. Bukan, ini mah kata nyokap gue juga turunan gitu. Mau turunan ya lu terima aja. Mungkin tepat jatuhnya kalau lu
oh ya udah gitu kan, tapi ini mah harus gimana gua begitu, bilang ke nyokap gue ini mah harus gimana Ewin mah, nggak bisa istilahnya gimana dia, kalau misalkan gimana dia gue sesat. Nah, untuk sekarang maksudnya hikmah yang lu dapetin dari itu apa? Hikmahnya ya gue sering rajin sholat gitu, alhamdulillah gitu kan, dari perkara ibadah juga, terus lebih sadar juga gitu kan, terus lebih hati-hati juga ke orang. Ya pokoknya banyak lah hikmah yang gue alamin gitu kan, sampai gue bisa kerja gitu kan, sampai gue kenal sama orang-orang, sampai orang-orang baik ke gue. Alhamdulillah itu sih hikmahnya. Karena ada yang ngingetin lu lah ya, kalau misalkan lu berbuat aneh-aneh gitu kan. Iya, Pasti ada aja yang pasti ngingetin. ada aja yang ngingetin gitu kan. Tapi dari situ juga gue nggak lepas dari yang namanya guru gitu kan. Istilahnya mungkin yang lebih ahli gitu kan, kalau misalkan ada perkara-perkara aneh, kalau misalkan badan gue aneh gitu kan, tiba-tiba ya gue tanyain ini kenapa kayak gini gitu kan, nanti pas konsultasi kayak gitu ntar kan dibawa guru gue juga, ntar bilang ya udah jangan ikutin dulu, jangan ingin lu ntar kesini, gue lihat-lihat dulu kata guru gue gitu kan. Gue ngikutin sih gitu kan, gue lebih nurut gitu guru, soalnya kan kalau misalkan gue nurutin diri sendiri ya kacau. Nah, mungkin untuk momen sekarang kayak gitu dulu aja ya. Nanti kita lanjut di part keduanya. Jangan lupa subscribe and like, komen sebanyak mungkin, oke? Oke, mantap. Thank you. Terima kasih. Iya,